Sampun iki. Aku tak ganti ngomong kali ya. Nggih, sampean mengkirin. Kan jenengan kan kesini bertamu, ya kan? Sampean kan kesini bertamu, ya kan? Kita sedang ruqyah. Jenengan tujuannya kesini mau apa? Arepnya apa? Pembuktiane lho, pengobatan iki bener apa ora? Kenapa? Ani lho apa? Ini sorban. Sorban nih, Kang. Allah, sadar. Iya. Kenapa? Entar. Pegang. Pegang. Tak boleh. Terus kita juga udah muter-muter nyari di daerahnya bapaknya juga nggak ketemu. Gimana kalau kita bawa ke pondok dulu lah kan? Jadi pengalaman juga untuk semua saudara-saudaraku. Kalau ada yang mendolimi, ada yang menghina, ada yang mencaci, itu tidak usah dibalas, dibiarkan saja. Belajar wataknya tanah itu loh, diam, sabar itu. Kalau nanti kita diam, Allah nanti yang memberikan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki terus pun ini Kang. Ini kan bapaknya diajak ngomong juga bahasanya kayak gitu. Terus kita juga udah muter-muter nyari di daerahnya bapaknya juga nggak ketemu. Gimana kalau kita bawa ke pondok dulu lah Kang? Balik lagi ke pondok dulu ya, karena juga pingsan, tiba-tiba sadar. Kalau sadar pun kayak orang kena stroke gitu kan, terus pingsan lagi. Enaknya gimana kalau enggak kita bawa lagi ke pondok ya? Masa mau bawa kemana, rumahnya nggak ketemu. Ya Allah, kita bawa ke pondok lagi aja. Ke pondok lagi ya, Ya. Cobaan Kang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesabaran yang diajarkan oleh Gus Samsudin. Cara aku mbiyen ngono Kang ya. Saya dulu gitu ya. Tamu ndak diundang, dari rumah kurang ajar. Ya kan? Bikin rusuh. Kalau aku tidak belajar lagi menata hati seperti kayak Gus Samsudin, tahun-tahun kali gitu loh. Nah. Gak ngerut-ngeruti. Tapi ya itulah hebatnya beliau ini, Gus Samsudin ini.
apapun siapapun yang ini tetap harus kita hargai, harus tetap dimanusiakan. Itulah karena dia pernah mengatakan jangan pernah melihat orang itu dari manusianya, tapi lihatlah manusia itu dari sang penciptanya. Itu luar biasa sekali itu, gitu kan. Berapa jam kita tadi muter-muter, Kang? Hampir 2 jam gitu. 2 jam ya. Jadi terusnya ya malah gak ketemu-ketemu, malah ini ya, malah kasihan orangnya. Sudah ngomong tadi jatuhnya piye loh, Kang? Aku malah gak kelihatan loh jatuhnya tadi, Kang. Ya jatuhnya itu kayak nggak sengaja gitu. Dari kejauhan aku ngerekamnya juga. Dari jauh. Iya, aku memang nggak sengaja ngikutin tadi itu. Cuma sekilas aja bapaknya jatuh. Ada ya orang. Sabar dan sabar menghadapin orang yang tidak baik sama kita, itu luar biasa loh ini. Ini baru banyak belajar aku bener-bener di sini loh, Kang. Ya Allah, selawatan lagi, Kang, sambil ini, Kang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, Pak. Istighfar. Ya, bapaknya suruh istighfar. Istighfar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih nafas ya bapaknya ya. Masih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Sini sini. Bahaya ya. Ya, aku tak turun dulu. Dimulai dari acara besok itu, Bos. Nah, dari acara besok itu nanti selanjutnya mulai kita tata ruangannya, tempatnya, modelnya, kemudian hadrahnya itu mulai ditata. Niku mboten ketemu griyane lho tiange ngomongnya Tidak tidurkan di sini. Tidurkan istirahat. minta tolong santri bah yang gede-gede bah. Pak Pur dibantu Pak Pur. Pak Pur dibantu banyak gak kuat uangnya kabotan dosa Pak Pur. Harus manusia ayo tolongin. Monggo. Ada yang dari sebelah sana mungkin, apa masuk dulu yang satu? Ke situ. Ada yang masuk dulu, ada yang masuk dulu. Ngatasin kepalanya itu. Langsung tangkap badannya, Kang Jaka. Tengah, ambil tengah. Tahan. Kang Jaka, enaknya dari sini semua. Kang Jaka minggir, yang kuat Kang Eko. Bantu. Langsung tangkap kepalanya. Awas. Awas. Kang. Awas.
tiketnya bubur itu. Dipotong 50 sentian. Oke, sampean masuk di rumah saya, sampean buka Kalau kan ada zamannya bunder bapak itu kan saya bubur. dulu itu Jadi kira-kira menjalin nih Yai. Nggih. tebelnya segitu lah. Bapak kula nggih mencari. Lingkarannya Sampai sekarang saya masih sebesar punya itu. Uri-uri, lingkarannya ya, gitu. seberbuhur itu potongan kira-kira 1,5 meter ya Gus. Enggak setengah meter. Oh setengah meter, wis dipotong 1 meteran naik. Nah, bambu kuning kan di barat rumah itu kan banyak ya. Sampean resiki. Sampean pilih sing gede-gede, ojo sing cilik-cilik ya. Jangan terlalu besar Pak Nur. Ya pokoknya sak anu toh, sak Gem. Iya. sak bubur ini loh. Gus. Iya, Iya, sak ya gegem-gegem. sak gini ini kan pas Gus gitu. Ya gini. Iya. Ya, Saya jadi juga ini. Ojo sing gede-gede. Yang mau nanti mau di dipakai asma kapan dulu, gitu. Iya. terus nanti di Sak meter lah. dibagi-bagikan. Sak meter lah, siang. Iya kalau ada yang mau mari nggak apa-apa. Nanti video. Nah, ono saat kakek hitam ya. Jangan terlalu yang besar, juga jangan terlalu yang kecil ya. Ya, pokoknya seukuran ya sak tongkat sak lingkaran Brigade Bogor ya. Ya, kapan bisa diambil? Besok bisa enggak ya? Kurang panjang ya Lia. Iya. Nah ya itu. Brigade sak bunderan itu brigade itu loh. Sak bundernya segitu. Pokoknya tak genggam tangan lah, nggak sama. Bisa dipegang. Sak tongkat gitu. Ojo koyo tongkatku sing gede kan ada bambu yang di kamar sing gede. Jangan segitu. Ya pokoknya ya lingkarannya sak lingkarannya Brigade Bogor itu. Jangan ya. Ya wis untuk kabarin foto sebanyak-banyaknya ya. Kok lek wis entuk akeh nanti gampang angkutnya mau dipaketin atau apa ya kabari ya. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Nanti di asma pakai khotam Sulaiman. Pripun Pak niki wau? Nggih, ngoten niku ada pingsan. Ya mungkin akhirnya saya punya inisiatif ya. Saya bawa lagi Pak. Ini tadi orangnya datangnya sendiri atau sendiri? Sepeda motor ibu? Oke. Ibu? Iya. Kamu tadi pas sholat itu langsung orangnya keluar. KTP pun juga, ya marah-marah gitu atau di rumah gitu. Ngomong kamu. Iya. Tapi kundi Iya gitu. Saya lagi sholat ke rumah ya, itu tak saya lihat tadi sudah tiduran di sini. Motor sama dengan kalau terima pidana. Kak, ambil berikan aku Bogor yang tapi yang ada bapak yang itu bapak sini. Saya pengen tahu yang satunya tuh. Kenapa nomor muter-muter? Ampun. Ya mulai wau sampai niki wau kan muter-muter. Buatan daerah wau kami ini Yang satunya. gedok napa? Gedok. Bukan yang satunya lagi. Ngedok apa? Ya. Gedok. Gedok. Mobil iso gedok. Mobil yang Sampai kalau tangleten tiang situ ya. semorong biyen tiang niki enggak. Boten dirasi. Tapi nggak sesuai KTP ini. Ini kalau tanglet tiang daerah niku mboten nonton nggih pun terus beli malih. Wong tiang iki mboten sadar. Yang penting sabar. Nggih, mboten sabar pun kok ning kali. Wong urip niku ora ana sing iso ngalahne wong sabar. Wong sakti iku ya wong sabar iku. Makanya teng mriki niku di sini itu kunci utamanya adalah kesaktianmu itu adalah kesabaran. Karena musuh terbesar kita itu ya diri kita sendiri. Peperangan yang paling besar itu ya melawan hawa nafsu kita sendiri ini. Jadi wong sing sakti iki ora kok sing gak mempan dibaca. Ora kok sing iso mlaku ning dhuwur banyu iso mebur. Iso mebur manuk ya iso mebur. Karang ya gak mempan dibaca. Nah, pertanyaan kula mangke terus pundi nih ya keluarga. Oke, kalau jelasnya rumiyin. Terus gini loh. Yang sakti itu malah ketika orang itu nggak ada yang mau baca itu. Kalau ada yang mau baca kasihan itu malah yang sakti gitu. Iya ya ini. Jadi orang kok sing sakti itu malah sing petatang petenteng sing nantang juga. Sama ngetos pendekar-pendekar ngoten niku. Perguruan-perguruan ngoten niku. Malah lek sing
wis jadi warga. Kalau yang sudah benar-benar jadi pesilatnya, kalau sudah jadi itu malah tenang gitu loh. Nggak suka petantang-petentang ribut. Yang suka ribut itu malah yang baru-baru belajar gitu loh. Nah ini tadi jenengan sudah muter-muter kan, nggak ketemu rumahnya, datang ya sendiri. Tadi marah-marah, terus akhirnya niki ngoten niku keadaannya stroke. Baik kesana teng mriki mawon. Nanti kan diumumkan di situ. Nanti kan pihak keluarganya ke sini. Wis nanti keluarganya tahu-tahu ke sini kan nanti datang ke sini. Ya nanti mesti keluarganya ya marah-marah kan gitu. Tapi kan bisa dijelaskan kalau beliau ya jatuh sendiri, ya, nesu dewi kan gitu. Yang penting kita niatnya nolong gitu aja. Sama motornya nanti biar sudah bawa keluarganya, nanti keluarganya kesini nanti. Insya Allah. Insya Allah. Buhur ngeten iki kula ruwemen damel zikiran, damel melek bengi ngeten iki kula ruwemen ya. Karena memang sesuatu hal yang baik itu ya mendatangkan kebaikan insyaallah. Kalau tempat segitiga itu gulis entek ya Pak Nur ya. Gulis segitiga limas ini. Ngeten iki gulis mawon. entek. Ngeten iki mawon saya. Niki lek sing niki awet. Tapi kadang arek nek kirang panas. Niki anu yai, kula gadah produk baru saya. Nggih. Jadi dupa khas Pondok Nuswantoro. Dupa khas Pondok Nuswantoro. Jadi untuk menetralisir energi-energi negatif, Meditasi. damel meditasi, damel zikir. Kemarin datang. Salah. Buhur khas Ponpes Nuswantoro. Lah kula senes buhur ya, dupa. Dupa lek bagiku wis bletes kler wis gak padha karo. Dupa dudu apa-apa. Iku nyedek sing maha kuwasa. Dadi wong ki rasa pengin diwongno. Nguwongne wong wis pasti dadi wong. Itu sapa-sapa. Iku nyedek sing maha kuwasa. Itu sapa-sapa nyedek ning maha kuwasa. Aku wis nampak aku sing paling iki. Muter-muter ning ndi ya, Pak? Di daerah niku kula mboten pate apal sing nggih untung kameramene sing apal. Nggih. 3 jam lho. Mboten kerasa. Keplak ndase kemari. Enggak jane saya. Ben ngrasakne sih. Iku ngono wi. Jadi lover si merah ya. Ada sih. Subscriber si merah. Nggih ya ini ki mulai terima santri itu tanggal 10 Syawal nggih ya. Nggih. Masuk 10 Syawal Masuk sekaligus 10 terima Syawal. sekaligus Sekaligus terima santri. Kayu ini Ngajine iku napa mawon ya? sekalian. Jadi untuk Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara atau Ponpes Salaf Nuswantoro itu ponpes yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara salafiyah, secara klasikal. Jadi sistem kuno, ngaji bandongan. Jadi sistem klasikal seperti para guru-guru kita, kiai-kiai kita pada zaman dahulu. Jadi melestarikan kegiatan Pondok Pesantren Salafiyah. Jadi karena mohon maaf
mohon maaf sekali sekarang ini banyak yang pondok salafiyah itu sangat jarang sekali, sehingga banyak pesantren yang modern. Jadi ditambah dengan sekolah formal, sekolah SMP, SMA dan seterusnya. Jadi yang murni-murni pondok salafiyah murni itu sekarang sudah mulai agak langka. Jadi khusus di sini nanti memang program kami adalah pondok salafiyah Nur Syifa Nusantara atau pondok pesantren Salaf Nuswantoro. Jadi mengadakan kegiatan belajar mengajar seperti kajian kitab kuning, tahfidzul Quran juga, dan juga belajar tentang ilmu hikmah, dan juga kegiatan manaqib setelah istighosah, dan sekaligus juga ada madrasah diniyahnya, sekolah diniyah, yang sehingga santri yang mondok di sini itu syaratnya wajib satu, terutama bisa baca Quran. Syarat utama harus bisa baca Quran. Terus seterusnya nanti yang nyantri di sini tidak mengenal usia, entah itu masih remaja ataupun sudah dewasa ataupun tua, kami siap menerima dalam catatan siap mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama di Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara ini, sehingga kedepannya dengan kita menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan salafus soleh, semua pondok pesantren juga tetap mengikuti kegiatan seperti klasikal juga masih ada. Cuman kan sekarang ini banyak pondok pesantren yang juga mendirikan pendidikan baru untuk tambahan kegiatan, karena memang kadang ada santri yang ingin mondok sama sekolah dan seperti itu. Jadi di sini khusus untuk mondok saja, tidak ada kegiatan sekolah ya. Dan insya Allah nanti juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya sosial, lingkungan, yang sehingga setiap santri yang masuk di sini bisa juga bil hikmah dengan adanya kegiatan di pondok pesantren ataupun bil hikmah dengan lingkungan. Terutama bagi santri yang baru sekarang ini memang ada tambahan administrasi untuk kebutuhan pribadinya. Jadi setiap santri baru juga wajib memenuhi persyaratan, diantaranya diantar oleh kedua orang tua, memberikan dan menyetorkan KK, kartu keluarga atau KTP, identitas diri, dan surat keterangan dari desa bahwa putra calon santri ini benar-benar diakui oleh keluarga dan diakui oleh warga. Itu yang pertama. Yang kedua, administrasi yang selanjutnya yaitu untuk biaya hidup selama mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara ini. Keseluruhan itu totalnya satu kali pendaftaran 1.205.000, dan untuk syahriah bulanannya sama plus konsumsi listrik begitu airnya itu sekitar 625 itu per bulannya. Itu yang wajib dipenuhi oleh calon santri baru yang ingin tholabul ilmi di Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara, seperti itu Gus. Jadi di sini alhamdulillah mulai tahun ajaran baru ini kita membuka seluas-luasnya, menerima sebanyak-banyaknya bagi santri yang mau tholabul ilmi di Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara. Alamatnya di Dusun Jowinangun, Desa Kademangan, Blitar, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya dekat dengan wilayah tempat wisata yaitu Kampung Coklat. Dan alhamdulillah di sini juga menerima tamu kholwat yang mau mengikuti kegiatan ruhaniyah di Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara, yang sudah kami sediakan fasilitasnya baik tempat maupun kebutuhan untuk kholwat, yang sehingga semua tamu yang mau berkholwat ataupun calon wali santri ataupun calon santri yang mau tholabul ilmi di sini
kami terima dengan seluas-luasnya. Dan alhamdulillah dalam kegiatan ini, selama kegiatan ini sangat intinya sangat berjalan bagi santri-santri yang dulu yang sudah awal kali mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada di Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara ini. Ya, seperti itu Gus, kegiatan yang ada di Pondok Pesantren. Dan yang pasti nanti kegiatannya untuk sekolah diniyah sendiri ba'da salat zuhur jam 1:30 dimulai sampai salat asar. Setelah itu pada asar nanti kegiatan ru'yah sampai nanti yang mengikuti kegiatan ru'yah, yang selanjutnya itu bisa mengikuti kegiatan pondok pesantren. Dan nanti setelah maghrib bagi santri itu mengikuti kegiatan diniyah atau takror atau sawir sampai selesai isya. Pada isya nanti baru kegiatan yang lainnya, kegiatan-kegiatan untuk tahfidz Quran dan kegiatan ubudiyah yang lainnya. Dan malam nanti ada kegiatan sholat nisful lail bagi santri yang mengikuti hikmah di pondok pesantren kami. Sehingga nanti harapan kami keluarga besar Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara, santri-santri yang kami didik di sini, insya Allah harapan kedepannya menjadi santri yang bermanfaat, bermaslahah fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga nanti ketika pulang itu bisa bermanfaat bagi lingkungan, terutama bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Itu untuk informasi pendaftaran santri baru yang ada di Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara atau Pondok Salaf Nuswantoro. Seperti itu informasinya. Yes. Mungkin ada tambahan lagi. Sampun. Terus niki dinapane ya. Nggih niku ditulung kula di apa di toka. Terus ditulungi nggih niku menungso. Menungso niku terus jenengan kan aja didelok menungsane tapi didelok sing nyipta. Iya, menungso ya, menus-menus kakean dosa. Lah didelok sing nyipta. Kayak kabeh ini kan dosa kabeh iki. Saya itu manunggal ngerasa. Ayo jadi ngoten lho, Pak. Ini ya seakan Ini apa menopo? Perjalanan hidup itu memang kadang-kadang juga yang seperti itu. Orang mau baik itu kadang-kadang ada kalanya ya mungkin buruk dulu. Mati api kadang-kadang elek dhisik. Kayak kupu itu kadang-kadang hati ular, hati undang, hati kupu. Belum tentu nih setelah ini orang mengalami perbaikan hidup yang luar biasa kan belum tentu. Okay. Itu yang perlu kita jangan lihat kondisinya beliau sekarang seperti ini. Ada apa gerangan di balik ini, kita ada rahasia apa di balik sini ya. Awalnya memang ya itu salah satu mental dasar daripada insan yang ada di pondok ini, menjadikan dirinya selalu bermanfaat buat umat, ini penting. Nah, pada saat kondisi seperti inilah ayo kita tunjukkan manfaat kita. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ini kayaknya perlu diambilkan air di yang kemarin saya tahu-tahu di sana itu nanti. Jadi maksudnya ini kan kalaupun sadar sudah tahu rumahnya, segera kita kembalikan keluarganya, atau nanti kalau memang untuk perawatannya atau kita akan tetap rutinitas sampai kesembuhannya akan kita bantu, doakan terus ya. Nanti ya gimana-mana kita harus ngalahin ke sana. Ya ini kan nanti ditayangkan di YouTube, nanti kan pihak keluarganya tahu, nanti biar ke sini. Ya kita nggak tahu tempatnya kan.
sementara berarti di Salam Tinggi. Oh iya. Ya kan ada temannya itu yang orang ODGJ itu. Ke sana itu. Salah pojokan di bawah. Iya. Iki pun ngoten. Salah. Kan ada temannya ODGJ di sana itu. Ya di sana dulu. Nanti kalau udah terkumpul minimal 5 kita harus siap-siap menyediakan tempat khusus ini. Penjara kerangkeng. Nanti tunggu ya iki. Nggih, sekalian nyuwun donga ini insyaallah kalau kalau sudah ada rezeki yang lebih saya mau beli tempat di gunung di dekatnya makam Sunan Bungku itu kan udah ditawarin di saya memang pengen jujur saya pengen bikin tempat sendiri untuk padepokan saya, untuk pondok saya di sini biar khusus untuk ngaji aja, yang di atas itu untuk saya itu bikin pondok lah, padepokan di sana khusus ya untuk orang gangguan jiwa, untuk ngobrol kayak gitu insyaallah. Lagi kumpul-kumpul ini. Amin. Mudah-mudahan Allah ijabah ya Allah. Amin. Tapi insya Allah saya niatnya baik ya, nanti ditolong sama Allah, dipermudah sama Allah. Dulu ya Pak Nur ya, kita bangun ini ya sama sekali nggak punya uang. Alhamdulillah ya jadi. Sekarang kita belum punya uang, sudah ada niatnya, insya Allah nanti jadi. Nggak banyak sebenarnya sih, cuman ini uangnya sekitar 520-an. Tanah nih. Iya tanahnya 520. Bangunnya. Ya tanahnya dulu lah yang dibeli, tanahnya dulu. Yang kupingnya aku perlu ini deh, perlu wiritan saya ini. 120 tanahnya tok, setengah miliar tanahnya. Kalau mobil saya tak jual 200 kurang 300. Enggak lah Pak Nur, jangan. Apa? Kan dari situ dulu. Jangan. Ini datangnya nanti ngerujuk kok. Yur. Ya, timbang jual mobilnya Pak Nur, mending jual mobil saya lah. Ini jual mobil saya lah. Rebutan jual mobil, saya mau jual diri saya, ada Beh. yang beli enggak? Boleh menjalik. Ada yang butuh. Sudah ditawarin ke ada saya. bantu. Ya, sudah ditawarin. Yang punya itu malah dibeli siapapun, kalau bisa beliau nggak mau kayak gitu. Saya memang saya itu pengennya jualnya ke jenengan kayak gitu. Dan memang saya percaya karena memang sudah ada yang nawar di situ mau dibikin pariwisata, memang nggak dikasih. Karena saya tahu kalau saya mau bikin pondok gitu loh. Di sini nggak mungkin aku orang gila, tidak teriak seneni wong aku. Di sana wong nggak ada tetangganya di gunung. Sudah ketemu sama bapak, langsung ketemu saya. Yang punya itu pendeta Pak, yang punya itu. Pendeta. Tapi suka banget nonton video saya, suka banget sama saya. Secara nggak langsung beliau juga ngasih jalan Gus. Iya sangat. Allah menggerakkan hati seseorang kan kita nggak tahu. Wong di sana itu harga sudah 4-3, ditawarin ke saya cuma 2 kok. Dan luasnya itu hampir setengah hektar. Bikin yang antik untuk Jawa-Jawa. Ya sesuai hati saya ya, bentuknya itu ya tetap bersimbol budaya dan juga agama. Ya kayak di pondok, di padepokan lama lah gitu. Depannya alif 3 tingkat, terus hewan dulu naik, baru nanti ada kalimat la ilaha illallah di atasnya. Saya sebenarnya kalau melihat tanah ini sampai jadi sekarang, sampai seperti sekarang itu kadang-kadang agak berbesmili gitu ya. Ingat salah satu teman saya itu, beliau itu dokter. Malam itu dari sana itu jalan, ayo kita ke rumahnya Gus. Oke monggo, saya jalan kaki dari sana. Nah, Gus itu di situ. Malam itu teleponan di situ, beliau di situ. Ketemu Gus di situ tuh kok ya langsung merasakan ya. Tanah ini loh. Ini kayaknya kebayang ini jadi pondok. Ini Gus nanti nangis sampai sana nabil lurusnya gudang ini. Dulu bayangan seperti itu Pak Dokter juga nyampe Gus ini gitu. Kita dalam hati kemudian setelah kita bicarakan kayak menghayal gitu loh ya. Oh nanti ini pondoknya di sini gini ini jadi kenyataan loh sekarang. Jadi kenyataan. Padahal dulu beliau itu tidurnya itu di emperan.
sama Pak Dokter loh, punya rumah sakit loh. Iya, Pak Dokter. Tidurnya itu di emperan gitu. Ya gimana tempat segitu ditempati hampir 100 lebih kok. Gantung gitu. Sama Pak Dokter itu saya kadang-kadang beliau nih ya sekarang kalian kesibukan beliau, saya berharap suatu ketika beliau juga bisa hadir Tapi saya lagi di tetap sini. setiap malam Al-Fatihah tetap saya kirim untuk beliau. Doa tetap saya kirim untuk beliau. Beliau itu punya 7 klinik di Malang, jadi yang 4 ada di kabupaten, yang 3 ada di Kota Madia. Ini terakhir kemarin beliau nyampein ke saya beli tanah lagi di situ, mau bangun di sekitar Permanu situ. Sudah bebasin tanah mau buat klinik lagi. Orangnya baik sekali. Saya kadang-kadang kalau ingat gitu tuh kadang-kadang kangen kalau beliau kapan beliau bisa datang ke sini. Yang dulu kita mengandai-andai, kita berangan-angan, sekarang sudah bisa jadi kenyataan. Itu saya kepingin beliau bisa melihat, Karena beliau repot dulu, Pak Nur. dulu, gitu. Repot. Ngurusin rumah sakit, klinik. Tuh. Yang penting kita doakan aja. Nanti kita doakan. Ini nanti kalau keluarganya nggak jemput-jemput taruh di ini aja, di apa itu namanya, di dinasnya apa Pak? Dinas sosial, Dinsos. Nanti kalau keluarganya nggak datang ini. Itu yang itu tinggal nunggu kapan datangnya di sana aja, habis itu tarik. Kalau nggak nunggu pondok saya di atas jadi biar saya tarik ke atas. Itu ada tempat ini tak kancani kok, bener gitu. Ono gini kamare tak kancani kok. Turun kene le, aja gomi, sumete buhur, maca selawat, tak salat. Mungkin bang ngono-ngono malah enak. Orang-orang mati. Iya. Pinter iki malah Iya, isi pinter malah ya. mati. Kayak sakmene kakean, kayak sakmene jadi kurang. Ora diwehi ngomongi. Repot nek sing ngono-ngono iku enak. Pokoknya dikira rokok, Rokok. hidup karo kopi hidup wis istimewa. Waalaikumsalam Bu Erni. Di depan rumah kita ini. Oke, enggak apa-apa, monggo. Ini yang satu tuh. Depan rumah kita ini. Rumah kita. Ini tadi ngamuk terus tiba. Omahe ngendi ora ngerti. Tapi ada KTP-nya. Senes. Bukan. Paman kenal niki, tiang niki. Kita kenal omongi dulure yang itu mriki ngaten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh ya, yang kemarin apa namanya pesan kalungnya sudah ada. Kemarin ada yang pesan kalung itu. Sudah. Nanti insya Allah tak ajak ke gua lagi untuk ambil batunya ya. Ambil batunya. Kalau dapat yang gede kayak guru itu bisa bikin cincin, bisa bikin Iya, nanti insya Allah ada lagi nanti insya Allah ada lagi nanti. Ada lagi insya Allah. Terus ini kalau bisa disadarin, kalau udah sadar minimal bisa ngomong tak antar ke rumahnya biar saya itu ada beban. Kalau nunggu keluarganya ya kalau keluarganya ini Biasanya jenengan sakit. Bukan begitu sih, gini loh. Terkadang ada penyakit yang memang itu untuk menghilangkan dosa. Jadi nggak semua beban itu merugikan. Ada kalanya beban itu menguatkan, supaya kita itu kuat di dalam menghadapi kehidupan. Jadi nggak semua beban itu harus dihilangkan. Ada kalanya beban itu untuk menguatkan. Seperti halnya kecilnya saya kok. Saya itu dari kecil sengsara loh. Tapi alhamdulillah bahagia. Karena saya melihat ayah saya sendiri itu sakit-sakitan, selalu tersenyum Mbak Nur. Saya tanya, saya itu heran, Pak jenengan itu sakit kok senyum-senyum aja. Dan jawabnya itu apa? Sehat saya itu lebih lama kok daripada sakit saya. Itu yang membuat sampai sekarang saya itu
sangat salut lah kepada ayah saya itu. Ya ini dari marahnya sendiri kok, dari dalam dirinya sendiri ya biar jadi pembelajaran lah untuk dirinya, untuk bapaknya ini. Kalau sakit di rumahnya kan tenang gitu. Ya saya kan semua yang saya lakukan nurutin hati, bukan nurutin kamu. Kalau hati saya belum pengen beliaunya normal gimana? Dengan hati saya pengennya beliau tetap begitu, ya biar begitu tak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan nanti sampai pihak keluarganya ke sini. Nanti ada keluarganya ke sini. Ikutin aja aliran airnya. Airnya kemana itu? Allahumma sholli. Allahumma sholli. Soalnya saya sendiri kan ya nggak bisa menyembuhkan obat. Saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan kan Allah. Tadi sudah dilap pakai sorbat saya, yo. Sebentar sadar pingsan lagi itu. Ngakunya tadi itu orang mana tadi? Jenglong, Pak. Orang mana tadi ngakunya? Kalau mana tadi ngakunya, lupa sekarang mana? Mas anu ya hafal, Mas siapa? Sama kameramen Gedok. Gedok. Orang Gedok. Ngakunya orang Gedok. Ngakunya orang Gedok. Makanya ada apapun dengan diri kita itu nggak usah susah-susah. Kalau kita diam nanti keadilan Allah yang berjalan. Jadi tadi kayak gitu, Pak. Namanya ya Pak Nur ya. Kayak orang lindur gitu. Ngecas ngono. Ini HP-nya dia. HP-nya beliau ini. Ini HP ini, Pak. Di telepon siapa tahu ada nomor-nomornya istrinya atau siapa, suruh sini tah. Ya wis. Ya nanti aja kalau ada yang telepon kasih tahu orangnya di pondok, itu aja. Nanti diberikan hasil lagi satu. Itu aja, Pak. Nanti kalau ada yang telepon diangkat, siapa tahu ada keluarganya. Nanti biar suruh sini gitu aja. Ya. Ini sukmanya lagi melayang-layang, nggak ada badannya. Ya saya nggak bisa nyembuhin toh, Pak. Wong ini dari kelakuannya sendiri kok. Yang nggak terima bukan saya, tapi yang berada di tempat ini. Putun yang modalnya gimana aja nih, ya berhasil putun ya. Kalau mutu jajarin apa jajarin rokok atau apa itu biar Sudah sadar, biarin aja. gini ya. Yang penting kan kita melakukan dengan baik. Sadar bentar, bangun lagi. Nggih ngoten niku. Orang lindur gitu. Nggih. Saya ngomong pelat. Dia ngomong Pelat. pelet. Dia karena stroke. Ini kalau dalam hati saya nanti dibawa ke sungai, dibawa ke kemarin itu di tempatnya Kisupo kemarin. Itu.
Nggak ada yang telepon dari tadi HP-nya. Mboten wonten. Kalau khawatir nggih pun mboten wonten keluargane sing ngurusi nggih. Adalah anaknya, Oh. istrinya itu ada ini. Ada ini. Nanti kalau sampai malam nggak pulang pasti ada yang telepon nanti. Diangkat aja kalau ada yang telepon. Kalau ada yang telepon diangkat. Ya bawain HP-nya. Ini anu keluarga dan Ricky orangnya sama. Saya jadi pengalaman juga untuk semua saudara-saudaraku, kalau ada yang mendolimi, ada yang menghina, ada yang mencaci, itu tidak usah dibalas, dibiarkan saja. Belajar wataknya tanah itu loh, diam, sabar itu. Kalau nanti kita diam, Allah nanti yang memberikan keadilan. Kalau kita terlalu banyak bergerak, ya kalau kita membalas ya jadinya jual beli, lunas, gak akan ada hikmahnya. Kalau saya pribadi, saya sudah memaafkan. Soalnya kan saya tidak bisa menyembuhkan. Beliau kan sakit karena kelakuan beliau sendiri, bukan dari saya tidak bisa apa-apa. Yang menyembuhkan ya beliau sendiri. Mungkin kalau beliau istighfar, lama-lama mungkin penyakitnya hilang, insyaallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Pakai topi, pakai kacamata. Tunggu aja, Pak. Jangan tungguin, Pak. Dan tungguin aja. Dan nanti sampai keluarganya datang ke sini lah. Nggak apa-apa. Yang penting kita bersikap baik, itu aja. Toh kita juga nggak ngapa-ngapain. Kalau makan bisa disuapin, Pak. Tadi kasih minum aja gini doang. Deket terus giginya. Ini sukmanya ndak di badan. Sukmanya lagi dibawa sama mbahnya ini. Lagi dinasehati sama mbahnya ini, sukmanya ini. Orangnya lagi dinasehati, lagi diomeli ini. Ini saya tungguin, Pak, ya. Tunggu ya. Aku tak layanin tamu-tamu dulu. Ditungguin ya. Ditungguin, didoakan. Tak lain tamu-tamu dulu, nggak apa-apa, yang penting kita baik, itu aja. Kalau orang nggak baik sama kita ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Yang penting kita baik sama orang. Untuk semua saudaraku, yang penting ho'os tenan aja nusuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.